Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunyana akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Para tulab, mahasiswa Akademi Al-Quran Al-Mahir, para alumni yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, para asatidz, azakumullah, Ustaz Denny Sulaiman, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini Allah memberikan kita satu kenikmatan bisa bermujalasah, duduk bersama tamu kita pada kesempatan hari ini, Ustaz Sulaiman, yang alhamdulillah menyempatkan mampir untuk kita semuanya di Akademi Al-Quran. Insyaallah pada siang hari ini kita akan banyak sharing dengan beliau. Mungkin kalau para ikhwah yang tadi sedikit profilnya sudah saya untuk saat ini, para ikhwah ini nantinya selesai dari sini akan kita sebar ke daerah-daerah untuk berdakwah, menyerukan nama Allah Subhanahu wa taala, membina umat, jadi problem solver di tengah umat Islam, dan semoga semuanya istiqomah. Jadi nanti kita akan banyak berbicara tentang inspirasi dakwah, bagaimana menjadi seorang dai di tengah umat yang masya Allah bermacam-macam. Jadi nanti beliau akan memberikan kita wajangan, memberikan kita hikmah, ya, pelajaran. Jadi saya harap para ulama, para mahasiswa bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, karena ini momen yang langka, momen yang langka. Jadi majelis ilmu itu satu ibadah, mendengarkan ilmu itu satu ibadah yang lain, menulis ilmu satu ibadah yang lain, bertanya juga ibadah yang lain. Jadi manfaatkan ini untuk mendulang banyak pahala, mendulang ilmu yang semoga bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan di masa yang akan datang. Saya langsung saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang mulia, Ustaz, seluruh pengajar yang ada di madrasah ini, dan santri-santri calon dai-dainya Allah Ta'ala, dai seluruh alam, ya, Masya Allah. Jadi kita ini bukan dai sejuta umat, karena umat sekarang ada hampir 7 miliar, Pak. Sejuta itu dikit banget, ya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah jadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kita seorang nabi yang terbaik, ya. Diberikan nabi yang terbaik, yang memiliki sebuah fikir yang terbaik, kerja yang terbaik. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaik. Kampung yang terbaik itu kampungnya Rasulullah, nama yang terbaik namanya Rasulullah, bahasa yang terbaik bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerja yang terbaik kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira umat. Allah sendiri yang memuji, membangga-banggakan kita di dalam Al-Quran sebagai khaira umat. Tentu kalian lebih paham ayatnya, ya. Tafsirnya pun mungkin lebih paham daripada saya. Cuman pertama sekali saya dengar ayat ini, Ustaz, saya tanya sama Ustaz nih, kenapa kita yang dikatakan sebagai khaira umat? Kok kita?
Kok umat akhir zaman? Kok umat Rasulullah bukan umat Nabi Musa? Apa alasannya kita dikatakan sebaik-baiknya umat, yang mana diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita masuk surga? Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Bahkan ini umat diceritakan di dalam semua kitab, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, dibangga-banggakan di hadapan seluruh nabi. Sehingga nabi-nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan Pak, Nabi ingin kayak antum. Nabi ingin menjadi seperti kita. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah. Jelas, sampai dikatakan tidak bisa. Cuma nama beliau disebut-sebut sama umat, dihibur sama Allah. Satu-satunya doa yang dikabulkan doa Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat Allah akan turunkan lagi Nabi Isa alaihissalam ke bumi, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebanggaan kita itu harus kebanggaan nisbatnya sebagai umat Nabi, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stop berbangga-bangga dengan profesi, dengan suku bangsa. Ya, saya pernah dakwah itu di Bangladesh. Kemudian saya datangi satu orang, rame-rame kan, kita jauh lah. Terus orang Bangladesh tanya, where you from brother? Kamu dari mana? Saya bilang from Indonesia. Dari mana? Indonesia. Betul nggak jawabannya Pak? Betul dari Indonesia. Tapi sampai di masjid saya dipanggil satu orang maulana di sana, seorang alim. Dia bilang, Sulaiman, sini. Dia bilang, next time brother, lain kali kalau ada orang bertanya kamu dari mana, jawabnya dari mana? Dari masjid. Bukan nisbat negara yang kita dahulukan, tapi nisbat kebanggaan sebagai orang Islam, kebanggaan sebagai umat Rasulullah SAW, kebanggaan menjadi ahlul masjid. Kalau dia tanya, okay, I know you from masjid, tapi kamu dari mana negaranya? Oh, Indonesia. Paham? Nah, jadi antum mesti dipahami. Jadi nisbat kita ini kepada apa? Kepada Islam, kepada agama, kepada ukhuwah kita, kepada masjid. Kerjanya apa? Dakwah Pak. Duh, maksud saya kerja kamu apa? Kerja duniamu? Oh, itu side job, itu sampingan saya saja. Apa sampinganmu? Presiden Republik Indonesia. Sampingan Pak, Presiden cuma pikirkan satu negara. Dai pikir seluruh alam Pak, seluruh dunia dipikirkan. Amerika dipikirkan, Eropa dipikirkan, Australia dipikirkan. Ya, Rusia dipikirkan, bagaimana jamaah dikirimkan ke kutub utara, kutub selatan. Ya. Jadi sehebat-hebatnya fikir presiden, tak lebih hebat daripada fikirnya seorang dai-nya Allah. Paham? Jadi kalau orang tanya, kerjanya apa? Jawabnya apa? Dakwah. Aku seorang dai-nya Allah. Nah, jadi mulai hari kita kembali hadir mulia, membawa fikir Rasulullah SAW di dalam fikir kita. Ketika fikir Nabi ada dalam fikir kita, maka kerisauan Rasulullah akan menjadi kerisauan kita. Ketika kerisauan Nabi sudah menjadi kerisauan kita, maka kerja Nabi akan menjadi kerja kita. Apa kerja Nabi? Dua saja. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Catat. Siang hari apa? Memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi menangis memohon hidayah. Nah, ini harus dibuat Pak. Gak bisa kita siang hari ya dakwah, malam-malamnya gak hidup. Ya, malam tidur aja. Ini keajaiban dunia Pak. Dai-dai gak tahajud, dai-dai gak berdoa malam, dai-dai gak punya buku catatan nama-nama orang. Ya. Nah, maka fikir dakwah ini kalau masuk dalam fikir kita Pak, Masya Allah, kita seperti orang gila. Ya, gila. Tiap lihat orang, ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Lihat minuman, ya Allah, pabrik air ini beri hidayah ya Allah.
Dan kamera ya Allah, ya pabrik kamera ini semua karyawannya yang jualnya semua berhidayah ya Allah. Lihat listrik, lampu ya Allah, petugas-petugas PLN berhidayahmu ya Allah. Ya. Itu fikir dai, Pak. Kita tidak mungkin mendatangi semua orang, kita tidak mungkin mengetuk pintu semua orang, namun kita bisa mendoakan semua orang. Ya. Antum punya motor kan? Ada motor? Apa merek motornya? Hah? Supra X. Apa? Oh. Ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki. Ya? Itu semua nama kota di Jepang. Pertanyaannya, pernah nggak bertahun-tahun kita naik motor, bisa pergi ke sekolah, bisa mengaji, kita bisa ke pasar mencari nafkah, naik motor itu. Bertahun-tahun kita naik motor, pernah nggak sekali aja sebelum starter motor doa sama Allah, ya Allah berhidayah orang Jepang ya? Pernah? Ya Allah, hantar aku ke Jepang ya Allah. Aku ingin datangi orang-orang Jepang dan aku akan cerita tentang engkau kepada mereka ya Allah. Antum kalau belum begitu fikirnya, berarti antum belum dai. Kalau hanya fikirkan makan, minum, anak istri, apa bedanya sama tukang sayur, Pak? Ya. Dai itu dia nggak pikirkan itu, dia pikirkan bagaimana seluruh manusia selamat dari azab Allah, masuk ke surganya semuanya. Dan inilah fikir yang terhebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin mulia datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berjumpa dengan sepupu beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abdullah, apa yang kau fikirkan?" Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan tentang kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi." Kata Nabi, "Sungguh fikirmu ini ya Abdullah lebih baik daripada 1 tahun ibadah." Memikirkan Allah kuasa, makhluk tak kuasa, menciptakan matahari, menggerakkan matahari, menumbuhkan pohon-pohon. Ini memikirkan ini semua lebih baik dari apa? Kata Nabi, 1 tahun ibadah. Dan suatu hari Rasulullah SAW berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi bertanya, "Abu Bakar, apa yang kau fikirkan?" Apa jawaban Abu Bakar? "Aku sedang memikirkan umatmu ya Rasulullah. Bagaimana seluruh umat selamat dari azab Allah, masuk ke dalam syurganya." Nabi tersenyum dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, sungguh fikirmu ini lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah." Ya, fikirkan ya Allah, beri hidayah presiden kami ya Allah. Siapa nama presiden kita? Orang sini kan? Pak Jokowi, Rasulullah, beri hidayahmu ya Allah. Iya, beri hidayahmu ya Allah. Pak presiden kami ya Allah, gubernur kami beri hidayahmu ya Allah, wali kota kami beri hidayahmu ya Allah. Kalau dia non muslim, jadikan dia muslim ya Allah. Kalau dia muslim, jadikan dia orang yang jadi dai juga ya Allah. Lihat Amerika, Donald Trump beri hidayahmu ya Allah. Apa susahnya ngomong itu? Bisa nggak? Antum suka pemain bola, mau akan nonton bola, ya Allah, Ronaldo beri hidayahmu ya Allah, Messi beri hidayahmu ya Allah. Yang suka anak-anak band, lihat artis-artis idola, semua doakan ya Allah, beri hidayah mereka semua ya Allah. Saya tuh punya buku, Pak, buku notebook, itu isinya nama orang semua. Teman SD kita, teman TK kita, teman SMP kita, teman SMA kita. Berapa ribu, Pak? Yang kita kadang-kadang nggak tahu mereka masih hidup atau udah mati. Nggak tahu kontaknya. Didoakan bisa nggak? Bisa, Pak. Tetangga kita, paman kita. Dan saya dengar dari seorang guru saya, beliau katakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap malam sebelum tidur menulis 86 orang sahabat untuk didoakan. Ya, antum itu punya pikir, risau, mau dakwah kemana nih? Habis dari sini saya mau ke pedalaman mana nih? Ya. Oh, Papua kayaknya harus didakwahin. Ya, siap nggak berangkat ke Papua? Siap nggak? Mana angkat tangan lu yang mau ke Papua, siap? Angkat tangan dulu, niat dulu berangkat ke Papua, pedalaman Papua. Mana tangannya? Oh, takut dijodohin di sana. Aduh, jangan. Jangan takut. Jodoh nggak ketukar. Kalau memang jodoh antum di sana, pasti antum datangi. Ya enggak? Jangan ragu, waduh nanti jangan. Karena teman-teman kita menikah di sana, Pak. Tinggal di sana. Allahu Akbar. Untuk dakwah. Enggak ada masalah, Pak. Ya.
Orang Papua tuh Pak, kalau didandani dikasih hijab kayak orang Yaman pedalaman Pak. Oh, bener. Mereka tuh nggak cocok agamanya lain, cocoknya Islam agamanya. Saya pernah 2011 tuh jalan kaki ke pedalaman Pak, ke Wamena sana. Kita masuk ke pedalaman, jumpai orang yang suka datangi, yang nggak suka datangi. Jangan milih-milih dakwah Pak. Orang kaya datangi, orang miskin pun datangi. Nanti hati-hati antum jadi dai dunia datang, tipu-tipu nih, dunia ini tipu sampah semua Pak. Ya, udah mulai dakwah-dakwah dikit, datang nih partai, bapak jadi caleg ya. Udah habis antum saya. Dai itu bekerja dengan siapa? Dengan Allah kita bekerja. Tugasnya dai itu Pak meluruskan umara, meluruskan pemerintah, bukan jadi pemerintah. Paham? Jadi jangan ada cita-cita antum nih, aku mau sekolah, mau mondok di sini nanti biar jadi bupati. Udah antum telah mulia sekarang. Ini kampung dai Pak. Iya. Kan saya bilang tadi, sejelek-jeleknya dai Pak itu lebih hebat dari presiden. Presiden hanya pikir satu negara, dai pikir seluruh dunia. Antum ada yang niat berangkat ke Eropa nggak Pak? Siap. Dakwah di sana bukan nyari duit, nyari Allah. Hari ini kadang-kadang terjebak Pak. Benar. Apalagi kalau ujian kayak saya ini dadang Pak, dai kondang. Oh, diundang orang ke sini, TV, macam-macam, radio. Tawaran macam-macam Pak. Ujian macam-macam. Tapi selama antum istiqamah, saya bekerja dengan Allah, saya nggak berharap apapun dari siapapun kecuali dari Allah. Aman kita Pak. Ya. Nah, jangan sampai kita dakwah nih niatnya aneh-aneh Pak. Niat. Jadi guru saya mengingatkan tuh, kalau kamu dakwah, yang pertama nih datang ke masyarakat. Ini penting antum ya. Yang pertama kita datang ke masyarakat, fikir kita bagaimana masyarakatnya bersatu, ukhuwah. Nah, nanti minggu depan ada acara di Jogja, Muslim United, itu bagus banget Pak. Ustadznya dari berbagai macam pergerakan berkumpul. Rasulullah SAW datang di Makkah berdakwah, orang berperang jadi saudara Pak. Orang berperang jadi sahabat karib. Musuh-musuhan bertahun-tahun tidak pernah berhenti membunuh-bunuhan. Datang dakwah Nabi, mereka berkasih sayang. Jangan sampai nanti antum datang ke kampung, datang ke satu tempat, orang bersaudara jadi perang gara-gara antum. Ada juga itu Ustaz. Paham? Maka ketika berdakwah kepada orang awam, ingat yang pertama, Syekh, jangan antum bicara khilafiyah ketika kita datang ke kampung orang. Khilafiyah ini monopoli ulama Pak. Kalau bicara sama orang awam, sampaikan yang hikmah. Ya, kadang-kadang Ustaz, maaf ya, saya pernah ada pengalaman, ada satu orang penceramah. Jamaah bertanya, Ustaz, mana yang lebih sahih, kunut atau tidak kunut? Orang awam boleh nggak tanya kayak gitu? Boleh. Jawaban yang benar apa? Dua-duanya sahih, dua-duanya sunnah. Menurut pendapat Imam Syafi'i, kunut sunat muakkad, lupa sujud sahwi. Menurut Imam Hanafi tidak. Jelaskan begitu Pak. Jangan antum katakan menurut pendapat saya. Nah, bahaya nih Pak. Yang lebih sahih itu tidak berkunut, bunuh-bunuhan orang gara-gara antum nanti. Paham? Ada yang kayak gitu Ustaz. Saya berdiri Ustaz, afwan. Yang mulia Ustaz, kalau antum katakan yang sahih tidak berkunut, dan dia katakan Ustaz itu kalau yang kunut ini dalilnya dhaif, lemah, bahkan cenderung bid'ah. Wah, itu bilang istighfar Ustaz, istighfar. Kalau kau katakan kunut itu bid'ah, berarti kau telah menghina Imam Syafi'i. Antum tahu siapa Imam Syafi'i? Umur 7 tahun hafiz 30 juz Pak. Umur 12 tahun sudah menghafal kitabnya Imam Muwatta, jadi mufti besar Pak. Bukan sembarang orang. Ini kok berani-beraninya ulama yang hidup di zaman now mengkritik Imam Syafi'i, itu kurang ajar, itu su'ul adab Pak. Jangan sampai kita jadi orang kurang ajar sama ulama ya. Boleh antum berilmu silakan, tapi muliakan ulama. Hati-hati ya. Meskipun antum berpendapat pribadi antum tidak berkunut, tapi sampaikan ke masyarakat perkara-perkara yang menyejukkan, yang mendamaikan. Paham?
Berantem orang di sosial media gara-gara satu ustadz mengatakan yang benar itu musik haram. Dari Sulaiman itu bid'ah itu. Dari Sulaiman itu kurafat, sesat. Dari Sulaiman dai setan itu katanya. Oh, orang caci maki orang. Saya caci maki orang. Gara-gara saya memegang pendapat ulama yang membolehkan musik untuk syiar. Siapa yang membolehkan? Bukan dari Sulaiman, bukan Ustaz Abdul Somad, tapi ada ulama-ulama hebat, Pak. Tidak pernah ada kata sepakat dalam hukum alat itu. Itu namanya khilafiyah. Nah, kalau antum nanti berdakwah, oh ini dua-duanya benar, yang mengharamkan benar, yang memakai pun benar dengan ketentuan-ketentuan. Baru berpelukan umat. Maulid gimana maulid? Maulid itu ada rujukannya, ada kitabnya. Ulama-ulama yang mengamalkan tentu bukan tanpa ilmu, dengan ilmu. Yang melarang pun ada ilmunya juga. Nah, jadi bagaimana caranya kau yang mau maulid, doakan temanmu yang gak maulid. Ya Allah, temanku seumur hidup gak pernah maulid. Kasihan, gak ada pahala maulidnya. Bagi sedikit pahalaku ke dia. Kan enak kan? Yang tidak maulid, berdoa, ya Allah temanku maulid aja kerjanya ya Allah. Itu menurut saya gak benar ya Allah, ampunkan kesalahan dia. Damai gak dunia, Pak? Kafir, sesat. Tugas kita mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Paham? Kita mau mensunnahkan ahlul bid'ah, bukan membid'ahkan ahlul sunnah. Antum mengatakan bid'ah kepada orang Islam, Pak, itu sebuah perkara besar, Pak. Karena bid'ah ini nggak main-main, Pak. Jahannam, Pak. Finnar, jelas. Nah, jadi kita mesti hikmah. Ketika kita berdakwah, yang pertama nggak boleh bicara khilafiyah, yang kedua nggak boleh bicara politik praktis. Antum dakwah nanti ke pedalaman, jangan bawa bendera partai. Perang umat gara-gara bendera warna-warni ini, Pak. Ya, nggak usah berpihak kepada calon-calon, Pak. Banyak kemarin terjebak, Pak. Politik praktis ini, Pak, masya Allah, bukti memecah belah umat. Jadi kalau ada orang bertanya sama kita, Pak, Ustaz, mana yang lebih duluan telur daripada ayam? Apa jawaban seorang dai? Jangan, salah itu. Saya tanya kalian nih, mana lebih duluan telur daripada ayam? Telur duluan. Kalau mana yang lebih duluan ayam daripada telur? Ayam duluan. Kalau aja dia ke rumah makan Padang, pesan ayam dan telur. Itu silakan, Pak. Diambil telur, telur duluan, Pak. Jadi kita jangan sampai terjebak dalam konflik di tengah masyarakat, paham? Karena kita nanti antum akan diutus ke pedalaman-pedalaman, ke kampung-kampung yang bukan kampung kita. Kalau nanti antum, maaf ya, sholatnya begini nih, umpama ya, bergerak jarinya, ikut pendapat yang itu. Masuk satu kampung yang tidak bergerak jarinya, jangan antum gerak-gerak sendiri. Nanti dipegang orang tangan antum. Apa ini katanya? Karena satu kampung itu perkara yang, maka kita hadirin sekalian perlu hikmah. Jangan seperti kanebo kering, kaku. Paham? Fleksibel dikit. Kecuali dalam masalah akidah. Itu hitam putih, black and white, ya. Enggak ada Tuhan selain Allah. Dibilang ada Tuhan selain Allah, berarti sesat dia sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, nabi yang terakhir. Dia bilang ada lagi nabi setelah itu, kafir dia sudah. Ya, tapi kalau dalam tata cara angkat tangan, cara sujud, salat itu banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka tugas kita apa? Menyejukkan. Antum sampaikan dalilnya semuanya. Kan di sini kan diajarkan dalil. Kalau saya bukan ulama, Pak. Saya cuma ngajak-ngajak orang ke kalian saja. Tugas saya, antum ikut Ustaz, ikut ya. Wah, itu kayak itu aja kerjaan kita gitu, Pak. Saya kan aktif di Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh kerjanya bukan datang ke satu kampung kemudian mengajar di kampung itu, tidak. Kita cuma mendorong pesawat itu ke landasan pacu, nanti dia terbang sendiri. Tugasnya gitu aja. Anda tahu mobil-mobil di airport tuh, dia dorong pesawat ke landasan pacu, terus dia mundur lagi kan, dia pergi. Nanti pesawatnya terbang sendiri. Tugas kita hanya menggiring umat untuk masuk masjid, kemudian datang kepada ulama, cintai ulama. Selesai itu kami pergi. Tugas ustadz-ustadz yang mengajar. Maka tugas kita tuh mesti bagi tugas. Kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, Jamaah Tabligh itu kerjanya mengangkat umat dari neraka ke pintu surga.
Para ulama tugasnya apa? Mendorong mereka masuk ke dalam surga. Banyak hal-hal Pak, ustadz nggak bisa buat. Kalau saya cerita apa yang saya buat dalam dakwah ini Pak, banyak ustadz tuh, hah? Masa? Iya Pak. Iya. Paham? Nah, jadi antum jangan kritik-kritik nanti salah. Apa ini kalian nggak paham hadis sahih, nggak apa ini, nggak baca Al-Quran. Ada perkara-perkara yang mereka bisa buat, yang kita nggak bisa buat. Paham? Nah, jadi lihat di setiap pergerakan umat Islam ini dipenuhi dengan berjuta kebaikan, dan tak ada satu pergerakan pun yang sempurna. Maka orang baik apa yang dia lakukan, dia lihat kebaikan di semua pergerakan. Kalau kita lihat kebaikan orang, maka Allah pindahkan kebaikan orang kepada kita. Tapi kalau kita lihat keburukan orang, maka Allah akan pindahkan keburukan orang kepada kita. Nah, jadi yang penting kita harus memahami apa beda dakwah dengan mengajar. Dakwah itu mengajak, ya, ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Semua orang bisa dakwah, nggak semua orang bisa mengajar. Faham? Jadi ketika ada orang bisa ngajak ayo aja, jangan disalahkan Pak. Saya pernah dikritik orang, Pak, ente ini gimana, bahasa Arab gak fasih, gak bisa ini semua, dakwah. Saya bilang, Ustaz, saya ini kayak supir Grab, supir taksi. Ada supir taksi nangis, sedih. Kenapa dia sedih? Maknya sakit. Kemudian dia bilang sama temannya, aku menyesal dulu. Makku tuh suruh aku belajar masuk UGM, Fakultas Kedokteran, tapi aku kerja main-main aja, sehingga aku nggak bisa masuk kedokteran. Akhirnya aku jadi supir taksi. Terus kenapa kau menangis? Sekarang makku sakit, aku nggak bisa ngobati makku. Aduh, menyesal aku. Kata temannya, bego kamu, bodoh kamu. Kau kan supir taksi, terus kau naikkan makmu ke mobilmu, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit jangan kau yang suntik, biar dokter yang suntik. Oh, itulah tugas dai, Pak. Mengajak orang sebanyak mungkin kepada ulama. Nanti sesampainya di tempat ulama, biar ulama yang ngajarin. Paham? Jangan disuntik-suntik sendiri, bahaya Pak. Saya tahu diri Ustaz. Orang kalau bertanya hukum hakam, meskipun saya tahu, saya nggak jawab. Saya tahu hukumnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya bilang, kau tanya Ustaz Abdul Somad. Kalau ada kiai nggak di kampungmu? Ada. Datang kiai itu, jangan lewat WhatsApp. Datang duduk bersimpuh di hadapan ulama. Kau tanya hukum hakam itu. Karena kalau bukan dokter, terus bikin resep, masuk penjara Pak. Itu malah menyalahi ini aturan, nggak boleh. Yang boleh berfatwa itu ulama. Nggak semua orang boleh berfatwa. Tapi semua orang bisa ngajak orang nggak? Semua orang bisa ngajak orang ke dokter nggak? Bisa. Semua orang, bahkan jangankan orang yang bisa ngomong ayo, orang bisu aja bisa dakwah. Saya pernah jumpa orang bisu tuli. Dia tuli, bisu, dan buta sejak lahir. Tapi dia berdakwah Pak. Full sunnah, sorban, jenggot. Yang saya pikir waktu itu, siapa yang memberi faham orang ini? Bagaimana menjelaskan perkara ini kepada orang buta, tuli dan bisu? Kalau dia melihat, kita bisa contohkan ke dia. Dia tidak melihat, dia tidak mendengar. Ternyata memang kefahaman yufaqihu fid din ini Allah berikan, Allah langsung yang memberikan di hati-hati kita. Ya, kefahaman akan pentingnya dakwah. Saya satu jamaah mau berangkat pergi ke Kalimantan. Sampai di atas tangga pesawat, satu orang jamaah kami, dia turun, tidak jadi naik tangga, dia lari ke mobil itu. Kita kan naik shuttle itu, dari ruang tunggu ke pesawat. Kemudian Syekh ini, dia lari, dia panggil tuh mobil, berhenti, mau jalan, berhenti lagi. Kemudian dia bicara kepada sopirnya sebentar, kemudian masuk, baru dia naik. Terus ditanya, kenapa sih? Dia bilang, aku lupa bicara agama kepada supir mobil tadi. Saya khawatir nanti di akhirat dia tuntut saya. Faham kan? Semua orang yang pernah berjumpa dengan kita di dunia nanti akan berjumpa lagi di akhirat, saling menuntut hak dan kewajiban. Seorang pedagang, Allah tidak akan tanya, hei fulan, kamu pedagang, tanggal sekian, jam sekian aku hantar orang ke tokomu. Allah tidak tanya dia beli apa, untungmu berapa. Yang Allah tanya, kamu bercerita tentang aku kepada dia atau tidak?
Itu dakwah, nih urgensi dakwah, Pak. Bahkan ada satu orang ulama, Syekh Abdul Wahab rahmatullahi alaihi, hadirin sekalian, dia katakan apa? Tidak ada dosa di dalam Islam yang lebih besar daripada dosa meninggalkan dakwah. Ini ada Ustaz, boleh dikoreksi, Pak. Tidak ada dosa di dalam Islam yang lebih besar daripada dosa meninggalkan dakwah. Asbab dakwah ditinggalkan, terjadi kemaksiatan di mana-mana, orang murtad di mana-mana, masjid-masjid berubah jadi gereja, jadi musim. Gara-gara apa? Dakwah ditinggalkan. Dari rahim-rahim wanita muslimah lahir bayi-bayi kafir yang menentang Allah. Kalau dakwah ditinggalkan. Tapi kalau dakwah dibuat, dari rahim-rahim wanita kafir akan lahir laki-laki mujahid-mujahid, hafiz-hafiz Al-Quran. Gereja-gereja berubah jadi masjid. Saya ke Sydney berdakwah, saya khutbah Jumat di satu masjid. Nanti mesti belajar bahasa Inggris juga, Pak. Lughatul Arabiyah itu lughatul jannah, tapi Injiliziyah itu lughatul dakwah. Nanti pakai Amerika, Eropa bicara sama orang. Ya. Saya tanya, kenapa masjidnya kayak gini, nggak ada kubah, nggak ada apa? Dia bilang, kami baru beli ini, Pak. Ini gereja kemarin. Kami beli jadikan masjid. Kenapa terjadi begitu? Karena dakwah dibuat. Ya, nah, nanti antum mesti bergerak ke seluruh dunia, Pak. Makanya saya bilang tadi, kita mesti jadi dai seluruh alam. Datangi semua orang, niat mendatangi semua pintu-pintu rumah orang. Orang suka datangi. Dakwah mesti dibuat dengan cara Rasulullah. Mendatangi umat, maaf, bukan didatangi. Mengundang, bukan diundang. Mengajak, bukan diajak. Kita membeli agama Allah dengan harta dan diri kita, maaf, bukan menjual agama Allah. Paham? Siap mengorbankan harta? Ya. Siap korban waktu? Ya. Siap korban nyawa? Ya. Siap disembelih itu agama? Ya. Siap. Itu, Pak. Nah, maka dakwah dijadikan maksud hidup kita. Dakwah adalah umul fardu. Dakwah adalah ibu daripada segala amalan. Ya. Orang ahli sholat, Pak, ahli ibadah, belum tentu dia dakwah. Tapi orang dakwah dia pasti sholat. Orang haji belum tentu dakwah. Tapi orang dakwah insya Allah akan hajikan sebelum mati. Orang ahli zikir belum tentu dia dakwah, tapi orang dakwah insya Allah dia zikir. Dakwah itu mesti dibuat terus. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, itu dakwah itu apa? Takrar, mengulang-ulang pembicaraan tentang kibriyallah, tentang kebesaran Allah, sampai kebesaran Allah masuk ke hati kita, bukan ke hati orang. Paham? Jadi orang lain itu sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Catat. Orang lain sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Saya dikasih PR sama guru saya, Ustaz. Dia bilang, Sulaiman, kamu buat 25 majlis every day. Setiap hari kamu buat 25 majlis. Saya bilang 25 orang saya kumpulin, saya dakwain gimana? Bukan 25 orang, 25 times. Coba bayangin. Satu hari dari pagi sampai malam kita bicara, ketemu orang bicara dakwah. Orang pertama dengar 1 kali, majelis kedua dengar 1 kali, majelis ketiga dengar 1 kali, majelis keempat dengar 1 kali, majelis ke-20 dengar 1 kali, majelis ke-25 dengar 1 kali. Telinga kita dengar berapa kali? 25 kali. Satu paku yang dipukul 1 kali tidaklah sama dengan paku yang dipukul 25 kali. Paham nggak? Satu paku yang dipukul 1 kali tidak sama dengan paku yang dipukul 25 kali. Jelas sejelas-jelasnya dakwah bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi dakwah untuk memperbaiki diri kita. Islah diri kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Qawlan sadida ini semua ahli tafsir mengatakan la ilaha illallah, dakwah. Kalau kamu dakwah, yuslih lakum a'malakum. Aku perbaiki dirimu dan amalanmu. Paham? Nah, dakwah bukan untuk orang, tapi dakwah untuk diri kita. Ada satu orang hadirin mulia datang ke satu majelis. Ini kisah nyata ini. Satu orang ulama dahsyat besar hadirin mulia di Hindustan sana, di Delhi, di India. Nama beliau Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Maulana Muhammad Yusuf ini penulis kitab Hayatus Sahabah yang menjadi kitab yang sangat dahsyat hadirin mulia. Ini salah satu kitab wajib di Al-Azhar. Mungkin Ustaz juga pernah baca Hayatus Sahabah. Kisah-kisah kehidupan para sahabat. Ini tulisan Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Kalau beliau berbuat majlis, ratusan ribu orang yang duduk dalam majlisnya dia. Puluhan ribu orang. Ajib.
Satu hari ada satu orang kakek-kakek datang dari kampung. Dia bertergesa-gesa datang menghadiri majlisnya Syekh Yusuf rahmatullah alaih. Ternyata sesampainya di tempat majlis tadi, majlis pun usai kifaratul majlis. Sedih kakek tadi. Kemudian dia datang temui Maulana Yusuf. Dia katakan, ya Syekh, aku datang dari jauh, dari kampung berjalan kaki ke majlis ini, hendak mendengarkan nasihat-nasihat dari engkau. Tapi ternyata takdir Allah, aku sampai di sini majlis telah selesai. Kira-kira di mana aku bisa dengarkan majlis itu, ceramah itu? Maka Syekh Yusuf katakan, Tuhan ingin dengarkan lagi? Iya. 2 jam ceramah, Pak. Tadi yang dengar puluhan ribu orang. Beliau ceramah dengan begitu bersemangat. Kemudian dia panggil khadimnya, dikatakan tolong ambil kursi. Maka Syekh Yusuf duduk lagi hadirin sekalian di hadapan satu orang. Dia ulang lagi ceramah tadi dari awal sampai akhir 2 jam. Orang bertanya, ya Syekh, kamu buang-buang waktu, you waste your time. Suruh orangnya jelasin. Kenapa harus bicara terhadap satu orang? Apa jawaban Syekh Yusuf? Tadi ketika berbicara di hadapan puluhan ribu orang, saya berbicara niat untuk diri saya. Ketika bicara di hadapan satu orang pun, niat saya untuk apa? Untuk diri saya. Paham? Maka jangan pernah sampai hadirin kita salah niat. Ketika kita ada niat untuk memperbaiki orang lain, maka akan terhenti perbaikan dalam diri kita. Antum dakwah nanti nih, niat perbaiki orang, maka terhenti perbaikan. Tahu-tahu gara-gara kita datang satu kampung masuk Islam. Datang satu kampung jadi ahlul masjid. Satu kampung jadi hafiz Quran semua. Perempuan tutup aurat sempurna. Gara-gara salah niat, ngomongnya apa? Kalau nggak ada saya, ini nggak jadi di kampung. Delete semua amalan. Sombong. Atau sebaliknya, kita dakwah, nggak ada satu orang pun ikut. Akhirnya sedih. Saya memang tak layak berdakwah, saya tak pandai berdakwah. Akhirnya berhenti dakwah. Tapi kalau kita niat untuk diri kita, terserah Allah mau kasih hidayah, alhamdulillah nggak masalah. Tugas kita hanya menyampaikan agama ke telinga manusia, tugas Allah lah yang mengesankan agama ke hati-hati manusia. Jadi hadirin sekalian, dakwah ini perlu dengan hikmah, perlu turun ke masyarakat, turun ke lapangan, perlu mahabbah. Sifat dai yang pertama apa? Mahabbah kepada umat. Sayang kepada umat. Lihat ahli maksiat, Pak, bukan benci, kasihan. Ya. Antum kalau masih merasa lebih baik daripada pemabuk, maka kita diharamkan mencium bau surga. Gak boleh merasa lebih baik. Itu pemabuk-pemabuk, orang-orang maksiat, preman-preman, Pak, kalau dia tobat satu malam menangis, seketika dia menjadi kekasih Allah. Sementara kita, amal kita sedikit belum tentu diterima oleh Allah. Nah, maka perlu ada sifat mahabbah, tawadhu, rela berkorban. Tawadhu, lihat bumi, Pak, bumi itu diinjak-injak, diludahi tetap beri manfaat. Ya, sabar dan tahan uji. Ini sifat dai semua. Bergerak memberi manfaat seperti matahari. Kalau matahari berhenti bergerak, binasa bumi. Ya, bergerak terus, berwawasan luas seluas langit. Mengalir terus seperti air, kokoh seperti gunung, istiqomah seperti onta. Onta itu kalau jalan padang pasir dia jalan panas berhenti nggak berhenti dia. Ya. Jadi sifat-sifat mulia ini mesti ada pada diri kita, dan Allah bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat. Insyaallah semua ya, saya lihat udah banyak yang ngantuk nih. Ya. Saya berharap kalian semua totalitas dalam dakwah. Jangan takut miskin, jangan takut susah. Nggak ada ceritanya dai-dai yang susah, Pak. Kalau antum sungguh-sungguh dalam dakwah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah bukakan pintu-pintu hidayah. Bekerja dengan Allah ini, Pak, kalau kita bekerja dengan Allah, sebaik-baik majikan itu Allah. Sebaik-baik bos kita itu Allah, Pak. Gajinya itu surprise, Pak. Dari arah min haitsu la yahtasib. Tanya sama Ustaz. Tapi jangan sampai kita tergesa-gesa, terburu-buru, Pak. Jangan nanti antum, mohon maaf ya, nanti kalau udah jago ceramah kemudian pasang tarif. Saya kalau nggak sekian nggak, mohon maaf, Pak ya. Ya, jangan, Pak, jangan ya. Kita bekerja dengan Allah aja. Nggak boleh minta upah. Tapi kalau orang beri ada 2 pilihan. Antum boleh ambil, boleh enggak. Ya, halal itu, diambil itu boleh, tanpa berharap. Tanda-tanda orang berdakwah tanpa berharap itu apa? Kalau satu hari antum diundang ke satu masjid, tahu-tahu nggak dikasih, karena memang mereka nggak punya duit. Orang miskin di kampung-kampung pemulung. Jangankan
untuk ngasih ustadz buat makan mereka aja mereka susah. Terus minggu depan undang lagi, datang nggak? Jangan sakit perut Pak, aduh mencret nih, aduh. Kejadian begitu Ustaz. Nah, satu kali begitu. Nah, jangan sampai kita takut. Yakinlah Allah akan cukupkan rezeki kita, insyaallah ya. Nah, jadi hadirin sekalian, saya akan simpulkan, jadilah orang baik dalam pandangan Allah, hati yang terbebas dari kesyirikan, tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bisa enggak? Dengan cara apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Kalau ada keperluan apa-apa, salat 2 rakaat, sabar salat. Ya, minta apa-apa minta sama Allah. Kita kadang-kadang Pak, itulah karena udah terbiasa minta sama makhluk, enggak ada koneksi sama Allah. Nah, kemudian sunnah Nabi dihidupkan, jangan remehkan sunnah. Nah, nanti kalau antum dakwah kepada alam, pakailah seragam dai. Jenderal Pak, jenderal nih, jenderal polisi. Kalau dia nggak pakai seragam, kira-kira didengarin orang nggak ngomong Pak? Dia jenderal nih, bintang 4 Pak. Kemudian dia lihat macet di jalan, dia turun, dia atur lalu lintas. Pakai peluit, jenderal Pak. Paling dikasih orang 1000-an, 2000-an. Orang nggak tahu dia kenapa dia nggak pakai seragam. Tapi meskipun dia cuma baru polisi Pak, palang-palang di sininya, bukan siapa-siapa, tapi pakai seragam. Dia gini tangannya Pak, itu truk terantan semuanya, bis-bis itu berhenti. Dia datang tuh semua maling-maling kabur Pak. Maka perlu kita berpakaian dai, berpakaian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan remehkan sunnah. Sekecil-kecilnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berharga daripada surga. Karena surga adalah kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Siap? Ilmu ditambah terus, jangan sombong. Orang yang sombong karena ilmunya nanti kumpul dengan iblis di jahanam. Ya, gara-gara udah mondok 3 tahun 4 tahun nih, oh, tiap ketemu orang kan ajak ngomong bahasa Arab semua orang. Ini orang kampung gak bisa bahasa Arab. Kef terus kan. Ini apa ini? Jangan sombong Pak. Sampaikan dakwah dengan bahasa kaum. Ya. Biasa kalau ketemu ustaz-ustaz yang jago, ente ngomonglah bahasa Arab. Tapi sama orang-orang kampung, banyak-banyak suapin makan, ikram, muliakan, suapin makan, ambil makanan, senangkan hati orang. 3, lisan yang manis, hati yang lapang, kepala yang dingin, harus ada di setiap dai. Kalau bicara yang baik-baik, ketemu orang kaya Pak, antum cerita tentang nabi-nabi yang kaya, cerita tentang sahabat-sahabat yang kaya, cerita tentang fadilah-fadilah orang kaya, senangkan hati orang kaya, baru dia nanti ikut antum. Jangan masuk rumah orang kaya Pak, baru duduk kan, Pak, Bapak tahu Firaun Pak? Pahit omongannya Pak. Ada orang Pak, kalau dia ngomong bukan iman yang naik, darah kita yang naik Pak. Ya, siap ya. Datang orang miskin, cerita tentang fadilah orang miskin. Nah, kemudian hadirin mulia, tawadu, rendahkan hati. Nah, jangan sombong. Katakan setiap hari kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diulangi kalimat ini. Ya. Ini santri-santri cerdas Pak. Kalau di Semarang kemarin Pak, semangat ibu-ibu, seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Saya bilang, Bu, mengalah lah Bu. Itu yang benar apa Pak Ustaz? Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Orang tua lebih baik, dia lebih dulu beramal soleh, pasti pahalanya lebih banyak. Anak muda lebih baik, saya lebih dulu bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak. Begitu. Allah beri 2 mata, mata kanan lihat kebaikan orang, mata kiri lihat keburukan diri sendiri. Lalu ikhlas, orang ikhlas dipuji gak senang hati, dibully gak sakit hati. Dan yang terakhir, banyak-banyak ingat mati. Ya, jangan sampai angan-angan kita melewati batas umur kita. Alihkan cita-cita ke akhirat. Pengen jadi orang kaya, bagus, tapi bukan hanya di dunia, tapi saya ingin jadi orang kaya di surga selama-lamanya. Siap ya? Karena kaya di dunia sementara, miskin sementara, sedih sementara, bahagia sementara. Ada lagunya tuh. Kalian cari di YouTube, like, comment, and subscribe. Ya, Ustaz ya? Ya, mungkin perkenalan kita sampai di sini aja. Saya akan lanjutkan lagi perjalanan ke Solo.
kita ada majelis yang lain. Saya berharap kalian istiqomah, jangan tinggalkan dakwah. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan dakwah. Siap semua insyaallah? Takbir. Siap bergerak ke seluruh alam, siap? Siap mati dalam dakwah? La ilaha illallah. Itu mungkin dari saya Ustaz. Kita mohon pamit ya, kita nggak usah bersalaman juga. Dari jauh antum yakinkan hati antum kalau ana mencintai antum semua karena Allah. Kita saling doakan. Ya, kita saling doakan dalam malam-malam kita, tahajud kita. Semoga kita selamat sampai ke surga, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakum. Masyaallah, motivasi, dosis tinggi. Sekarang saya ingin tanyakan, antum dari mana? Masjid. Mantul, mantap, paham. Antum apa? Yang lain? Sampingan. Tapi apa? Kita tutup siapa salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi ada sedikit kenalan dari kita. Sebentar saja. Ini yang paling jauh dari mana santri ini? Sulawesi. Alhamdulillah, istiqamah semua, istiqamah. Amin, amin. Yes. Mas, jazakallah khairan katsiran. Ini HP-nya. Sampai siapa?